Arahang sama sambuddho bhagawa. Buddhang bhagawantang abhiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Sanghang namami. Terpujilah Sang Bhagawa yang Maha Suci yang telah mencapai penerangan sempurna. Makhluk apapun yang berkumpul di sini, yang datang dari air, dari darat, dari puncak gunung, dari atas pohon, maupun yang datang dari ruang angkasa, berbahagialah, perhatikanlah apa yang disabdakan. Perlakukanlah umat manusia dengan cinta kasih. Lindungilah mereka dengan tekun, sebagaimana mereka mempersembahkan sesajian dan memberikan penghormatan kepadamu siang malam. Alam raya ini seperti seorang ibu, melindungi anaknya yang tunggal, diberikannya yang terbaik, dipancarkannya pikiran kasih sayang tanpa batas. Ke atas, ke bawah, ke samping, dan sekeliling serta berpesan, jaga baik-baik kekayaan alam. Gunakan dengan hati-hati warisan harta bumi. Jangan menipu, jangan menghina siapa saja. Jangan karena marah dan benci mengharap orang lain celaka. Karena itu semua akan menjadi sebab-sebab bencana. Doa-doanya, semoga hujan turun tepat pada musimnya. Semoga dunia maju dengan pesat dan damai. Semoga pemerintah berlaku lurus. Semoga para birokrat, para aparat, para pejabat mau bertirakat. Semoga para penjahat segera bertobat. Semoga yang miskin tidak melawan yang kaya. Semoga yang kaya tidak melawan penguasa. Semoga para penguasa tidak merusak negara, tidak merusak agama, tidak merusak alam semesta. Semoga mereka saling jaga-menjaga. Negara ini akan utuh apabila bangsanya tidak melupakan sejarah, rakyatnya tidak meninggalkan sastra budaya sendiri, pemimpin-pemimpinnya malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Semoga para korban segera mendapat pertolongan. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu. Iya, Bapak Ibu, saudara-saudari sedama yang berbahagia, selamat pagi, Namo Buddhaya. Iya, ini kesempatan kita yang kedua untuk menanam kebajikan pada hari ini. Setelah puja bakti, kita sambung dengan acara Dhamma Kelas. Mohon disiapkan kertas dan alat tulisnya, catat apa yang akan disampaikan oleh kedua pembicara kita yang telah hadir, dan kemudian nanti bisa ditanyakan pada sesi tanya jawab, ya. Dan baiklah Bapak Ibu, tak kenal maka tak sayang. Yang pertama di sebelah kiri saya ini ada Bante Dhamma Subuh. Saya pikir tidak perlu dikenalkan terlalu jauh ya. Semua sudah mengenalnya ya. Bante Dhamma Subuh adalah biku ketua sesepuh Sangga ya, Sangga Theravada Indonesia, dan beliau sudah sering memberikan Dhamma Desana, khotbah, talk show dengan berbagai pembicara. Terakhir dengan Gusmus di Wihara Watugong 1 bulan yang lalu. Dan kemudian saat ini beliau akan menyuguhkan sebuah topik ya, yang akan kita bahas bersama, mencari budaya kita yang hilang. Budaya yang mana Bapak Ibu? Ya, nanti kita bisa tanyakan kepada pembicara. Untuk itu, mari kita tepuk tangan dulu untuk Bante Dhamma Subuh. Dan untuk yang duduk di sebelah kiri Bante, ya,
Ini mungkin dari beberapa Bapak Ibu sudah mengenal beliau, tapi ada juga yang belum mengenal ya. Tapi saya yakin semua sudah pernah membaca tulisannya atau mendengar suaranya di radio atau melihat merenungkan karikatur ya, karena beliau ini adalah penulis wartawan di Suara Merdeka. Kita beri tepuk tangan untuk Bapak Pri GS. Beliau juga pemain piano yang ciamik ya, piano, pemain musik. Dan kalau Bapak Ibu di Google nanti dicoba, beliau ini adalah lelaki penggoda sebenarnya, ya. Dan memang beliau ini di dunia entertainment, di dunia motivasi dikenal sebagai Pri GS, sang penggoda Indonesia. Jadi websitenya beliau tagline-nya seperti itu. Jadi sekarang beliau akan menggoda kita dengan pandangan beliau tentang apa budaya kita yang telah hilang. Budaya yang mana? Apakah kita dulu pernah punya budaya, terus sekarang tidak punya karena hilang? Terus kalau memang hilang berarti bisa dicari, bisa dilestarikan kembali. Begitu. Kita nanti akan sapa sang penggoda Indonesia ini, ya. Tepuk tangan dulu sekali lagi untuk Pak Pri GS. Jujur aja Pak Pri, selama ini saya cari biografinya enggak ada. Jadi semalam saya cari adanya Pri GS penggoda Indonesia, tapi tanggal lahir enggak ada nih. Jadi usianya berapa saya enggak tahu. Terus kemudian GS-nya itu sampai sekarang saya enggak ketemu ini. Apa gambar situasi atau apa gitu, nanti disampaikan gitu ya. Monggo, untuk kesempatan yang pertama ini kita akan mendengarkan urian dari beliau berdua. Untuk kesempatan yang pertama, kami persilahkan Bapak Pri GS dahulu atau Bante Dhamma Subuh, monggo. Iya, Bante dulu. Iya, kesempatan pertama Bante Dhamma Subuh akan memaparkan apa budaya kita yang telah hilang. Siapkan catatannya Bapak Ibu, nanti kita sesi kedua sambung dengan Bapak Pri GS, kemudian tanya jawab. Tepuk tangan dulu untuk Bante Dhamma Subuh. Matera. Kami persilahkan Bante. Ya, baik, selamat pagi. Dan saya tidak mengucapkan untuk Anda, tapi saya mengajak untuk Anda sekalian sama-sama mengucapkan selamat Natal. Selamat Hari Natal pada saudara-saudara kita yang merayakan. Saya buat tadi di status di BB, saya lupa karena baru buat tadi, saya kirim kemana-mana, nanti saya bacakan aja, nanti. Untuk itu saya mengajak seluruh umat Buddha mengucapkan selamat Hari Natal buat saudara-saudara kita yang merayakan. Ini kebiasaan Pak Pri. Saya kalau lagi bulan puasa juga mengajak seluruh umat Buddha dimanapun berada untuk sama-sama mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi saudara kita yang muslim. Meskipun saya sendiri puasa seumur hidup tidak pernah ada yang ngasih selamat. Tapi enggak apa-apa, saya kasihkan loh. Dia nggak tahu kalau ini orang puasa seumur hidup. Saya makan sekarang 1 kali, itu pun tidak pakai nasi. Jadi ya sayur-sayur buah. Itu saja enggak ada yang ngasih selamat. Tapi malah saya selamat sendiri. Nah, jadi nanti yang lain pada nggak selamat gitu. Nah, hari ini kita bertemu dengan Pak Pri. Kawan lama, udah pernah ketemu di Jakarta di acaranya Pak Andri Wongso. Tadi juga Andri Wongso kirim salam luar biasa sama Pak Pri. Ternyata baru-baru juga dari Makassar bertemu dengan kawan kita namanya Yongris. Dia juga tahu kalau Pak Pri hari ini di sini. Apa komentar Yongris di BB-nya? Pak Pri sama Bante sama-sama orang antik, manusia langka, karena itu harus dijaga baik-baik dua orang ini. Jangan sampai tercemar. Yang saya kagumi Pak Pri itu pikiran yang cermelang. Tapi Pak Pri mengatakan, Bante saya biasa saja, yang pasti saya itu tetap saja kecil. Gak usah khawatir Pak Pri. Ini manusia kecil tapi berkepala besar. Manusia kecil berkepala besar beda dengan manusia kecil besar kepala. Kalau manusia kecil besar kepala artinya sombong.
Tetapi kalau manusia kecil berkepala besar, artinya kalau manusia itu kepalanya besar, otaknya itu besar. Kalau orang itu otaknya besar, artinya cerdas. Nah, kecerdasannya Pak Pri ini lebih besar dari ukuran tubuhnya, bahkan lebih besar dari ukuran negara Indonesia. Ini yang saya katakan, gak usah khawatir Pak Pri, manusia kecil tapi berkepala besar. Banyak orang itu badannya tidak terlalu besar, tapi terlalu besar kepala, itu lain itu ya. Itu kita nanti akan mendapat pencerahan dari Pak Pri dengan tentang banyak hal. Nah, untuk itu sebelumnya sebagai sahabat karif dalam banyak dunia, saya akan menyampaikan tali asih lebih dulu pada Pak Pri, semoga tidak mengganggu. Ini kayu paling mahal di dunia. Ya betul. Zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, kayu ini harga ekspornya 1 kubik 32.000 US. Ketika US dollar itu harganya 2.300. Nah, ini adanya hanya di Sulawesi Tengah. Tidak mudah cari ini, lebih sulit dari kayu yang lain. Tapi saya bisa dapat ini masih lebih mudah dari nyari Pak Pri. Ini buku kebetulan saya tulis sendiri, Seni Harta Karun yang Tertimbun. Nanti mudah-mudahan Pak Pri yang akan membongkar dan isinya apa nanti kita mohon lagi Pak Pri untuk menjelentrehkan isi ini, isinya apa, harta yang tertimbun. Untuk itu mohon untuk dikoreksi. Ya, jadi ada satu budaya kita yang hilang. Coba dicari, mencari budaya. Kemarin mana ya? Saya cari. Kita ini punya budaya yang lama. Tetapi akhir-akhir ini budaya itu hilang. Jadi apa budaya kita yang hilang? Budaya puja. Budaya puja itu kebiasaan berlaku hormat. Nah, orang dulu-dulu selalu diajarkan untuk yang pertama kali itu hormat. Ayah ibu begitu bangun melek yang diajarkan apa? Ingat sama ayah ibu. Paekui, sungkem, sujud. Kalau rumah-rumah lama biasanya di depan rumah di ruang tamu itu ada kursi 2, di tengahnya ada meja. Kalau tradisi China, tradisi Jawa, tradisi Melayu, tradisi Sunda, tradisi Banjar, saya perhatikan semua begitu. Itu adanya di ruang tamu. Kursinya 2 begitu, di tengah ada meja. Mejanya biasanya di tengah-tengah kursi. Gunanya apa? Begitu anak bangun tidur, bangun tidur sebelum melakukan apa-apa, biasanya datang ke orang tua, karena orang tua sudah duduk di situ. Dia sungkem.
bawa minum, bawa teh lalu paikwi. Kemudian dia pamit mau melakukan apa? Apa yang dia lakukan? Dia pamit. Lalu apa yang diberikan? Diberi doa. Doanya apa? Yona sing hati-hati. Ingat kata hati-hati saya sudah katakan waktu di Watu Gong. Bagaimana perpanjangannya? Buat lagi di Watu Gong soal hati-hati. Karena itu yang dipilih kata hati, bukan yang kuping-kuping. Karena hati itu tempatnya di sini, bukan di sini. Maka kalau orang sakit hati, yang dipanggil, aduh sakit hati, bukan aduh sakit hati, bukan di sini. Karena hati nurani. Karena itu yang diberitahukan, oh ya nak, sing hati-hati. Nah, budaya itu hilang. Sekarang, anak-anak sekarang begitu bangun tidur, bukan pergi ke kursi, 2 kursi di mana ayah ibu duduk dan membawa minum teh, minum kopi, lalu minta doa, minta restu, tapi begitu biar buka mata, yang dicari apa? SMS, BB. Mata belum buka semua yang digedayai. Itu budaya kita. Nah, akibatnya apa? Sekarang sudah banyak orang meninggalkan budaya komunikasi sambung rasa. Sekarang menjadi komunikasi elektronik. Orang tidak lagi berbicara dengan mulut, tapi berbicara dengan mesin. Sedangkan mesin tidak punya perasaan. Mesin itu hanya menerima atau menolak, on atau off. Sedangkan manusia hati ini respon, artinya bagaimana. Itu yang kehilangan budaya kita yang sekarang ini. Karena itu mesti dicari. Jadi mencari sampai ke ini, sampai jalan-jalan jembatan ini karena mencari budaya kita yang hilang. Saya mencari tidak di mall, tapi ke gunung-gunung, ke pedalaman-dalaman. Mengapa? Karena orang semakin jauh dari alam akan kehilangan daya, kekuatan, kesehatan, keharmonisan. Kalau kita di mall itu bisa saling pandang, tapi nggak bisa saling tegur karena dialing-alingi kaca. Kalau kita di kebun, bagaimanapun luasnya, nggak ada aling-aling dan kita bisa bertegur sapa. Kalau kita di kebun, Pak D, bisa kedengaran di sana. Kadang-kadang Pak D sudah ngerti. Itu kalau kita di kebun. Karena itu semakin kebun, semakin dalam, suara kita semakin nyaring. Karena itu nyarinya mesti ke sini. Karena gambarnya juga adanya ini, Pak. Nah, budaya merenung, mawas diri, melihat ke dalam diri, noleh gitoke dewi. Nah, ini bahasa asingnya itu noleh gitoke dewi. Sekarang budaya mawas diri, melihat dalam diri sendiri sudah hampir hilang. Yang dilihat, yang diawasi selalu dirinya orang lain. Disertai tuduhan-tuduhan budaya baru, budaya menghayal, menuduh, menuding, mengamuk, mengutuk dan menjarah. Itu budaya baru yang orang dulu tidak biasa. Orang tua-tua dulu itu lebih baik mati garing ketimbang suruh minta-minta, apalagi nyot. Tapi sekarang ini sudah terlalu biasa. Nah, ini budaya merenung, duduk bermeditasi di alam terbuka, ketemu dengan bulan purnama, hilang. Diganti dengan budaya menuduh, menuding, padahal menuduhnya dari balik jeruji besi. Nah, ini budaya kita yang hilang. Akibatnya apa? Buana tidak mungkin salah, tapi alamnya mungkin yang telah kalah. Ibu Pertiwi lelah, seringkali disebut marah, padahal hanya merasa gerah, hati gundah gelisah, wuyung tanpa arah. Kenapa? Karena kena gempa. Akibat ulah manusia yang serakah, mereka yang tak mau mensyukuri berkah, menapak hidup di jalan yang salah. Tetapi Ibu Pertiwi, kasihmu mendesah, karena kasih sayang seorang ibu. Semogalah engkau manusia segera tersadar, tak lagi bertengkar, berdalih kilah benar. Ingat usiamu yang tersisa mungkin tak sepanjang galah, sudah pudar atau sudah mudiar. Nah, ini bocor ini anunya. Perusakan alam, ini alam dirusak kayak begitu.
Akibatnya apa? Banjir bandang. Rombongan datang menerjang semua yang hilang. Marah dia. Tapi harta rakyat, rumah, ladang hanyut hilang. Pejabat panitia bencana pada girang melihat donatur berduyun-duyun membawa sumbang. Nah ini. Nah sekarang budaya yang memprihatinkan. Banyak orang bilang bersyukur dari kemajuan teknologi telekomunikasi membuat jarak antar jagat semakin dekat, tetapi membuat hubungan antar jiwa semakin jauh. Mereka lupa itu. Sang empu prihatin. Ya anak kecil ini. Anak kecil sudah bisa main SMS. Dari dalam perut sudah SMS-an dia. Dulu kalau kita apa-apa mesti ketemu. Pripun Pak, pripun Mbak, pripun Pak D, pripun Bule, benjing, dinten setuwage, kula niku badhe tingkepan, kula ngaturi. Oh ya, itu dulu. Ketika masih ada bahasa komunikasi. Lalu bahasa-bahasa perawatan. Dulu yang namanya keramas. Keramas rambut itu pakai merang telon. Ketan ireng, ketan putih, ketan abang. Kalau orang-orang mau punya kerja, mau jalani puasa, mau jadi manten, mau tetakan, pindah rumah, biasanya resik keramas. Keramasnya apa nek ingin ampuh, nggawe merang telon. Kalau nggak punya sendiri, biasanya cari, bisa beli atau datang ke orang tua-tua. Biasanya orang tua tanya, "Dinggo apa to, Nak?" "Anu, Mbah, kula badhe nglampahi." "Pirang dino?" "3 dino 3 dalu." "Ngepas apa mutih?" "Ngepas." "Oh ya, kebetulan bae sik duwe iki. Sik duwe simpenan ndak apa-apa, wis iki tak nggo kowe." "Nyo. Ben kina bulan panyuwune." Jadi, keramas pakai merang telon punyanya alam. Ndak usah beli, dapat berkah, dikasih doa lagi oleh orang tua-tua. Nah sekarang ndak ada lagi itu keramas pakai rang telon, keramasnya pakai produk televisi, yang namanya Clear, yang namanya Siapa Takut. Sudah beli, nggak dapat doa, membuat rambut cepat putih. Sekarang ini lah, kalau ini wong Tarakan memang putih dari dulu, pesanan dari sana ini. Anak-anak sekarang ini ponakan saya umur 20 tahun rambutnya sudah lebih putih dari saya. Katanya salah pakai shampoo. Nah ini budaya-budaya kita yang hilang. Budaya komunikasi yang dulu ngadep, sekarang juga sudah tidak ada. Akibatnya apa? Ayah, ibu sudah tidak ada lagi komunikasi sambung rasa. Acara makan bersama itu diperlukan. Tapi sekarang acara makan bersama di mall, di mana-mana, ayah, ibu, anak itu sudah tidak pada ngomong. Masing-masing sudah sibuk bermeditasi. Tapi saya lihat kok nggak pakai tasbih. Tanya begini, kayak la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah jebulannya la ilaha iki oleh, la ilallah. Nah kok yang dipakai itu ternyata HP, jadi bukan SMS. Nah, itu menandakan bahwa hubungan antar manusia sekarang putus dan macet total. Memang jarak antar jagat semakin dekat, tapi hubungan antar jiwa semakin jauh. Padahal kita punya budaya komunikasi sambung rasa. Nah, untuk itu, mengapa kita mencari? Sebetulnya sudah ada, hanya hilang. Nah, budaya puja, cahaya bulan purnama, sinar mentari pagi. Jadi cahaya bulan purnama itu sama dengan sinar mentari pagi, penuh gizi seperti susu kolostrum, air susu ibu 6 jam pertama setelah melahirkan. Kenapa orang dulu kalau ditulung sama bidan apa dukun, begitu bayi lahir brol, itu dibaringkan di dadanya ibu. Tapi yang cerita ini
ilmu ya. Jadi bukan kok Bante iso ndelok wong anak-anak barang ya ngono. Ini ilmu. Jadi ilmu itu ya kebetulan dulu memang telusuran curut begitu Pak. Waktu di Jupen jadi juru penerang gitu ngono-ngono wong anak-anak barang diwehi penyuluh. Zaman Orde Baru kan dulu ada Jupen itu. Nah, gunanya apa? Karena itu yang pertama menyambung komunikasi sambung rasa. Berarti anak begitu luar dari rahim, dia keluar dari dunia yang baru, dia dihubungkan dengan ibunya. Plek, ini dunia luar yang baru. Lalu anak ini secara naluriah krekel-krekel mencari susu. Namanya air susu ibu. Dan air susu ibu yang 6 jam pertama ini namanya kolostrum. Itu gizinya sangat luar biasa. Tidak bisa ditemukan sejumlah gizi apapun yang melebihi susu kolostrum. Kalau enggak percaya sampean boleh mengamati sapi sing mau nglairke pedet. Biasanya sapi itu enggak nglairke ngadeg, tidak ndeprok. Begitu pedet ini keluar dari rahim ibu, jatuh makbrok, itu koyo banyu. Tapi begitu dia krekel yang dicari apa? Susunya ibu. Begitu dia bisa nyerot serut pertama langsung badannya mekar dan jadi keras bisa berdiri tegak. Ini namanya susu kolostrum. Nah sekarang ini sudah diganti dengan susu formula. Ya itu tidak salah, boleh-boleh saja. Tapi ada susu kolostrum. Jangan saya dipelintir dan dikomplain, wah Bante itu enggak ini. Nah, bukan begitu artinya. Kita mencari budaya. Nah, akibatnya apa? Anak yang mendapat air susu ibu itu kualitas hidupnya, jasmani dan rohaninya biasanya lebih mempunyai ketahanan karena dia bersekutu dengan alam. Cahaya purnama sama dengan mentari pagi. Sampean kalau meditasi pagi, menghirup udara pagi dari jam 5 sampai jam 7, paling telat jam 8 pagi, itu sangat luar biasa. Siddhartha Gautama menjadi Buddha manusia besar, meditasinya juga menghadap ke timur, duduk di bawah pohon bodhi. Apa yang ditangkap? Sinar mentari pagi. Biasanya guru-guru meditasi mengajarkan, tangan kiri di pangku, tangan kanan dibuka di ujung lutut, ini menangkap. Dialirkan ke tubuh, lalu disimpan oleh tangan kiri di tangan sini. Ini yang membuat sehat. Boleh dicoba. Tapi persoalannya sekarang sudah nggak punya lagi budaya itu. Lalu sama dengan bulan purnama. Bulan purnama yang namanya full moon, lain dengan honeymoon. Terangnya cahaya bulan purnama itu sejuk tapi tidak panas dan damai. Apa saja banyak yang menunggu datangnya bulan purnama. Buah-buah, bunga-bunga, pembiaan-pembiaan menunggu bulan purnama. Pada saat full moon. Kepiting, katanya tangkapan kepiting bulan purnama lebih haus dari tangkapan bulan gelap. Cuma saya bukan pemakan kepiting. Saya nggak sampai hati mau makan kepiting itu. Karena lihat di pinggir jalan sudah diikat begitu berhari-hari, lalu cemplungnya kuali, anget, panas sampai mati. Karena itu saya tidak pemakan kepiting. Tetapi bagi pemakan kepiting yang bercerita, kalau kepiting tangkapan bulan purnama katanya lebih gurih, lebih haus ketimbang tangkapan bulan gelap. Karena kalau bulan gelap biasanya bulan tua, gajian juga menipis, jadi beda dengan bulan-bulan tengahan yang masih bisa makan daging. Kalau minggu kedua itu ya masih tahu tempe, minggu ketiga itu sayur bening. Kalau sudah minggu keempat harap tahu nanti nyayur celana. Karena gajian sudah habis tinggal celana yang bisa digadikan. Nah untuk itu di mana-mana dulu ada budaya melekan bulan purnama. Dalam tradisi Buddhis ada bulan purnama. Muslim yang tidak ada hubungannya dengan bulan purnama, Jeng Sunan Kalijogo juga membuat mengingatkan masyarakat. Apa ingatannya? Ilir-ilir. Kanggo masuk dodotiro.
mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangan, enggak mumpung peteng dedet rembulane, tapi mumpung gede rembulane, mumpung jembar kalangane dalam skala besar. Hayo surak-surak hore, artinya di sana tidak ada orang bersedih. Itu jeng Sunan Kalijogo. Nah, begitu bulan purnama, karena itu di mana saja ada budaya menangkap cahaya bulan purnama dan secara spiritual menangkap cahaya mentari pagi. Dan itu sudah dialami sejak dia lahir 6 jam pertama. Nah, karena itu di Cungkok juga ada budaya minum teh. Namanya juga heca. Bulan purnama. Cucing kecil supaya awet. Kalau gede glek itu jenenge teh. Sabang, asal abang. Tapi ini tehnya kecil, terus tekonya panas. Le minum alon-alon. Le megang 3 jari. Itu tidak langsung diglek, dihirup dulu. Mengapa? Karena ini 3. Kita memberantas loba dosa moha. Mengembangkan dana sila samadhi. Ini tujuannya karena itu minum teh dan itu didiskusikan. Nah di Jawa juga ada, anak-anak pun juga diajak supaya anak-anak mau dibuatkan tembang. Tembangnya apa? Jamuran ya kikitok, jamur apa ya kikitok. Jamuran itu ditembangkan bulan purnama. Tidak pernah itu pagi hari, tidak pernah. Siang hari. Biasanya anak-anak, orang tuanya pada lesehan gelar tiker di sana. Makanya itu sana kayak dayoe teko, beberno kloso. Nah, kloso ini bedah, tembelen jadah loh. Kok jadah itu tidak masuk akal toh? Sebetulnya jadah itu tinggal pacitan. Ngingetkan jadahnya tadi loh, ijik neng kono. Tapi masih dikit, diiris. Dikeluar, ditunggu kok nggak metu-metu, nggak tahu yang diiris bukan jadah, tapi cuwilan ban. Nah itu artinya. Lalu anak-anak dibuat ngetembang jamuran. Lah sekarang tembangnya sudah lain nih. Bukan lagi jamuran, ya kikitok. Tapi tembangnya saiki Bang SMS. Nah berubah udah budayanya itu. Nah untuk itu budaya bulan purnama begini. Kemudian cahaya bulan sabit sama indahnya dengan bibir senyum tulus atau sama dengan indahnya alis bidadari. Bulan sabit itu jelirit karena wong wedok ayu alise nanggal sepisan. Pernah dengar gitu? Pernah toh? Kalau orang tua-tua dengar, tapi anak-anak enggak dengar. Karena merasa alisnya kurang cantik maka dicukur. Diganti potlot. Tapi sering jadi bencana. Begitu datang acara, sumuk, keringetan, alisnya bleber. Bukan jadi bidadari, malah jadi kuntilanak. Nah, sekarang agak permanen diganti tato. Kenapa? Karena indahnya bulan sabit itu sama dengan indahnya alis sepisan. Bibir yang senyum. Coba sampai kok senyum kan indah. Meskipun ada senyum yang tidak indah. Senyum yang tidak indah itu buka mulut, tidak buka mulut, tapi ngangkat dagu dan bersuara. Senyum yang indah ya. Tapi kalau ngangkat dagu dan bersuara menjadi tidak indah. Jadi sinis. Nah untuk itu kenapa kita diajarkan budaya sembahyang bulan gelap dan bulan terang. Bulan sabit artinya bulan gelap itu indahnya seperti alis bidadari, seperti bibir yang senyum, mengingatkan kita supaya senyum setiap saat. Lalu bibir yang senyum kalau Irbin itu ya tanggal 1, lalu tanggal 15. Nah untuk itu di negara-negara Buddhis ini orang tua-tua diajarkan sembahyang, namanya Nona Senja Butan sedang berpuja, muter neng gitu, itu di Butan sana. Nah inilah persoalan ini tadi.
Selamat pagi yang hening. Tadi malam saya ketik. Semoga hari ini menjadi penting, menjadi saksi hidup damai, saling berdamping. Semoga semua makhluk berbahagia, berhenti dari saling menuding, tuding-menuding. Dan eling, umur Anda mungkin tinggal sepanjang bambu gading. Ini yang menjawabi Sandrina Malakanda. Selamat pagi Bante, semoga olah pemimpin negeri ini tak semakin membikin pening. Mereka abaikan urusan mulut perut rakyat yang lebih penting. Dari persoalan sebenarnya gak pada berpaling. Segera tersadar dan terus eling. Terusnya eling ini Sandrina. Itulah ya manusia. Dari orang tua, orang muda, semua diperlukan budaya itu. Ini nenek tua, ini orang dewasa, ini anak, ini calon anak yang masih dalam perut. Karena ini ibu hamil. Ini dilihat nggak tahu ini manusia atau bukan yang ini. Anak lahir, mesti diajari budaya itu. Nggak apa-apa meskipun dia anak desa, tapi dia bersahabat dengan kerbau. Sehingga ini kebo niru anak atau anak niru kebo. Nah, anak-anak di Papua seperti ini pun diajari berbudaya. Mereka juga punya budaya yang masih saling menghormat dan merawat alam. Maka itu ketika alam dirusak ala barat, mereka naluriahnya sebetulnya tidak bisa terima. Nah, ini yang terpelajar. Saya mau foto berdua karena ini mahasiswi. Kenapa saya mau foto berdua? Dan ini mungkin umat Buddha komplain, kok Bante foto jejer-jejer cewek. Kenapa saya mau? Karena ini meskipun orang hitam kulitnya, tapi hatinya putih. Dan di antara bertiga ini menjadi saya yang paling putih. Karena yang dua itu hitam kelam gitu. Ini mahasiswa di Papua New Guinea Pak, ketika ke sana juga dialog budaya. Nah kalau ini orang bule, ini orang putih beneran. Ini orang Spanyol. Dan Spanyol negeri sana bukan separuh nyolong, bukan. Nah kemudian, kalau ini bukan manusia karena ini patung. Tapi ini manusia beneran. Orang stres itu juga punya budaya awal. Kenapa kalau orang sedih juga sampean semua meluk lutut begini? Kenapa meluk? Karena itu merindukan suasana hati yang damai ketika di dalam rahim seorang ibu. Katanya posisi bayi ketika dalam rahim ibu itu meluk kepala. Maka itu kalau sedih. Nah ini, kalau semuanya riang, menjadi gembira. Ini bisa dibaca di dalam Niti Kanda Sutta ada. Berlaku hormat, gemar berdana, memiliki moral yang baik, mempunyai pengendalian dani, harti sejati bagi pria maupun wanita. Jika berdana dengan keyakinan, jika dilatih dengan baik, jika samadhi dikembangkan dengan benar, kemanapun pergi dilindungi para dewa. Sugih tanpa bondo, ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake, sosro kartono. Buahnya apa? Senang berkecupan materi, bahagia pikiran tidak tercela, tenang batin tidak goyah, bebas tidak melekat, kebahagiaan tanpa syarat. Hidup tentram, sehat lahir batin, wajah ramah, kuat jasmani rohani, panjang umur, punya harta, tidak punya hutang, bisa memberi hutang banyak orang, tidur nyenyak, makan enak, dan buang air besar lancar. Kalau sampai tidak itu problem juga Pak. Nah untuk itulah Pak Murdiono ketika saya cerita itu, dia senang banget. Terima kasih Bante, hari ini saya banget bahagia. Kenapa menjadi bersahabat? Lewat budaya. Karena beliau tentara besar dan saya rakyat kecil. Tapi melalui budaya kita bisa hati ke hati. Karena tiada tempat sempit selama hati kita lapang. Dan akhirnya begitulah Pak Murdiono telah pergi, demikian dan terima kasih. Sadu, sadu, sadu. Kita sambut apa disampaikan oleh Bapak. Tangan dulu untuk Bapak Pri.
Monggo, Pak Pri. Matur suwun Bante. Di sini saja itu wilayah Bante. Mohon berdiri karena persoalan anatomi. Jadi yang Nun Sewu Bante, saya mohon izin. Sudah sejak pagi Bante mencandra fisik saya. Itu antara pujian dan penghinaan sebenarnya tidak jelas. Tetapi semuanya menjadi sederhana ketika saya mulai berdamai terhadap seluruh yang diberikan alam kepada saya itu. Mungkin saya tumbuh dari kemiskinan yang nyaris permanen. Masa kecil saya itu makan sangat teratur, sehari makan, sehari enggak. Dan secara konvensi gizi tidak mencukupi. Ada sahabat penderitaan dari wajahnya kelihatan beliau. Tetapi saya menerima rezeki kebudayaan yang luar biasa, yang saya tidak pernah menyangka-nyangkanya, yang itu tadi Bante sudah ngendiko di depan secara tidak langsung, dan itu mengingatkan saya, yakni tradisi menetek ibu. Saya mendapat tetekan yang paling luar biasa sebetulnya untuk ukuran anak Indonesia. Karena Bante saya itu netek ibu sampai kelas 2 SD. Wah, itu luar biasa. Ini Bante pasti tidak pernah mendapat pengalaman ini. Jadi kalau saya pulang sepak bola itu Bapak dan Ibu, kelas 2 SD itu sudah jagoan main sepak bola. Itu pulang, yang saya minum bukan air kendi, tapi teteknya ibu. Jadi, dan itu dengan tata cara yang menurut saya sangat radikal. Dimanapun ibu berada, saya lari menjemputnya, dan saya langsung buka kutangnya. Kayak cempel. Seperti anak kambing itu, dan itu tontonan klasik di kampung kami. Setiap saya netek ibu itu jadi tontonan kolektif. Tampaknya itu yang menyelamatkan otak saya yang disebut besar tadi. Seluruhnya boleh gagal, tapi otak saya yang diproteksi habis-habisan oleh air susu ibu itu membuat salah satunya saya diberi kehormatan untuk bicara di sini. Di luar sini saya sebagai penceramah, honor saya mahal sekali. Kalau di sini saya ketakutan untuk bicara soal honor itu. Nah, kebudayaan tertentu, bahkan hasil kebodohan sekalipun, itu kalau masih diikat oleh ketulusan tertentu, hasilnya takjub. Nah, saya menyebutnya sebagai kebudayaan akal sehat. Enggak tahu, ibu saya itu memiliki akal sehat dari mana? Sekolah juga tidak. Ya. Kok bisa secara instingtif? Saya sampai hari ini Bu masih merasakan betul lezatnya air susu ibu itu. Masih ingat rasanya itu. Tetek ibu itu sampai saya kenyot tuntas. Bentuknya sampai kayak triplek gitu loh. Enggak ada netek paling brutal seperti saya ini. Anak-anak saya akhirnya saya warisi kebudayaan sama. Ayo, jangan pernah hentikan anak-anakmu untuk menetekmu. Berapa tahun pun yang dia minta. Untuk ukuran anak modern, anak kami itu baru selesai netek umur 4 tahun. Itu sudah mengherankan tetangga kanan kiri. Istri saya semula protes, Bu. Mas, engkau bentukku piye? Alah, bentukmu wis paling sing nonton kan ya mau ngaku toh. Bentuk kayak apapun itu sudah tidak mempengaruhi seleraku atasmu. Paling kan kowe iki yo saapi-apik bentukmu iki aku yo sapal. Paling ngono kuwi, dan kowe umur tertentu begitu netek setahun saja wis melorot kono kene.
Dadi ora ana sing menarik darimu itu. Dan nek urusannya mung tarik menarik, kalau cinta hanya diikat oleh tarik menarik. Orang mong aku, tidak cuman saya yang tidak tertarik secara fisik kepadamu itu. Tak kira kowe pun ya ora tertarik to karo aku. Kowe kawin karo aku iki men rada kepeksa. Karena kowe suwe ora payu, aku suwe ora payu. Dadi wong padha siale wis ayo kawin wae. Nggih, Pak. Saya umur 29. Penyakit saya itu penyakit seniman, Bu. Saya ngerti, saya ini jelek. Tapi nek jatuh cinta kudu karo cahayu banget. Persoalannya, aku entuk jatuh cinta dengan orang-orang cantik itu. Persoalannya, sing tak cintai kuwi sing wegah. Di SMP itu tinggi tubuh saya sudah stuck, Bante. Sudah berhenti. Anak-anak yang dulu saya ketakin waktu kecil itu SMP kok makin meninggi. Sementara saya tetap. Wah, ini bahaya ini. Bahaya pertama adalah bahaya self defense biasa. Tapi bahaya selanjutnya, bahaya yang menurut saya paling menyedihkan hati saya. Nek arep naksir konco wil. Karena kelas 2 SD itu saya sudah rajin jatuh cinta terus. Itu kalau saya naksir itu, Bu, hasilnya selalu kas. Mesti ditolak. Orang mau nolak iki karo guyu ngono kae lho. Kamu naksir aku. Tidak cukup itu, kanca-kancane diundang. Diundang sini. Iki pri naksir aku. Oh, kuwi rasane meh bunuh diri, Bu. Ini seni akal sehat dulu ya. Seni akal sehat itu pada puncak tertentu, ada banyak puncak, itu proses perdamaian kepada diri sendiri. Terus, setelah itu, saya kok mulai sadar, ini ada sesuatu yang keliru di dalam diri saya ini. Kalau cuman berjualan fisik, rapayu aku. Seluruh penderitaan itu, kemudian saya elaborasi di dalam seni tulis-menulis. Ini tirakat perdamaian saya yang saya cari secara terbata-bata. Seluruh penderitaan tak tulis, kok enteng ya? Kok enteng meneh ya? Karena buku diare itu nggak bisa menolak. Dia menerima seluruh penderitaan saya. Tidak ngajak konflik. Terus, sekian bulan saya menulis buku harian itu, Bante. Tiba-tiba saya baca ulang, tiba-tiba aku kok cerdas ya. Tulisan saya itu bagus sekali menurut saya. Nah, itu mulai saya memiliki tradisi memuji diri sendiri. Karena ngenteni pujiane wong ya nek teko. Kesuwen. Kok cerdas? Wah, tak terus kayak mana? Aku uji coba pertama ngirimi surat cinta cewek paling cantik di sekolah. Walaupun saya ngerti hasil akhirnya. Iki mesti ditolak, tapi ben. Bengi atus keramas. Ndonga entek-entekan ngantek iluh deleweran. Nulis seluruh kecerdasan saya tumpahkan. Kanggo nembak bocah sing paling bintang di sekolah itu. Hasilnya, wah, ini konsep surat cinta terindah. Pagi sebelum dia datang di rute jalan itu saya sudah tongkrongin dia. Itu malam terpanjang dalam sejarah hidup saya. Ketika dia datang, saya sudah siapkan kesimpulan terburuk. Iki mesti ngece bocah iki. Karena sudah siap, aku udah siap DC. Surat. Dulu berani mengirim surat itu hanya orang-orang edan. Karena risikonya berat sekali. Ditolak itu sudah jadi aib di seluruh kampung. Dan saya mengambil risiko itu. Menerima surat cinta saya itu, si perempuan ini luar biasa. Langsung, oh ya, bilang, lebok ke tasik. Wis kaya nampa kasbon kae lho. Ora ono ndredeke blas. Sing ndredekan aku. Tapi sing tak taksir kuwi kan ya enak wae. Jadi jatuh cinta itu
Menerima surat cinta saya itu kayak menerima resep dokter itu. Gak ada perasaannya blas. Langsung masuk tasnya saja. Direspon saja enggak. Malam setelah surat itu saya kirim, luar biasa. Meriang aku. Aku ngerti nek ditolak. Tetapi cinta itu kan goblok. Ndredeke iki ora iso ilang. Besok wis tangi meneh untuk nongkrong di rute yang sama itu lagi. Ketika dia datang, saya sudah siapkan keadaan paling buruk dari yang kemarin. Responnya ternyata di luar dugaan. Anak itu begitu melihat wajah saya, "Weh, suratmu lucu." Orang ini ternyata lebih mencintai surat saya ketimbang saya. Tapi di saat itu saya mulai melihat harga di dalam diri saya. Begitu Anda merasa memiliki harga, ya, Anda memiliki kecenderungan untuk ingin lebih berharga. Ada banyak kebudayaan nanti, kalau kita cukup diskusi, itu yang membimbing kita memiliki perasaan berharga itu. Tetapi saya akan masuk ke wilayah yang saya sangat menikmati menuju pintu budaya itu. Lewat persoalan saya sendiri. Saya kepikiran, loh suratku bisa mempesona anak yang saya taksir itu. Gak apa-apa, dek nenek ora seneng aku. Seneng suratku sik ora apa-apa, sebagai pemanasan ajaib. Malah dia bilang begini, kalimat kedua, "Sesuk aku mbok kirimi meneh." Kurang ajar. Ora seneng karo aku, seneng karo suratku. Kuwi jane keloro-loro aku. Terus, wah surati terus Bu. Setiap dia menerima surat cinta saya itu berbinar-binar. Tapi akune ora diurus. Seneng era kan. Seluruh anak-anak dikumpulin kalau menerima surat baru dari saya itu. Yuk, maca surat bareng-bareng. Dian to kuwi. Rasanya jane nek secara konvensional meh bunuh diri aku. Oh, wirang banget toh, Mas. Tapi karena wis kulino wirang jadi imun. Terus begitu surat itu diterima secara surat, saya melihat ada harga di dalam diri saya. Saya naikkan harga saya dengan cara apa? Mensurvei seluruh anak-anak di sekolah saya yang jatuh cinta. Dan tak goleki khusus sing sugih. Sing kere engko sik. Dan syukurlah secara statistik anak yang relatif kaya di sekolah kami itu bodoh. Bukan karena dia bodoh, tetapi karena comfort zone pasti. Bolosan, bijine elek-elek, apa meneh nulis surat cinta mesti ra iso. Tak cedaki, kowe naksir si X to, surati wae. Aku ra iso gawene. Tak gaweke. Tetapi kowe janji, kowe nek cocok karo konsepku selawe. Wow, anake wong sugih selawe enteng. Apa meneh anake kuwi pas jatuh cinta, kuwi pas goblok-gobloke. Wong jatuh cinta ki goblok. Dakali ora krasa. Tak tulis gitu, gampang wae wong kaya wong nyuplek penderitaanku dhewe. Bongkar penderitaan sithik tulis nyawang. Loh, apik men apik. Salin, tapi selawe korne. Cash and carry. Dan jangan khawatir, sebagai bonusmu aku sendiri yang nganter ke cewek itu, free of charge. Tetapi kamu janji ya, kalau kamu mendapat balasan selawe meneh. Ini cara melihat harga lewat pintu kebudayaan. Ya, kebudayaan itu terjemahnya luas sekali. Tapi ujungnya kebudayaan itu adalah hal-hal yang sangat memartabatkan hidup kita. Budaya tulis itu sangat memartabatkan. Terus
Saya antar ke ceweknya itu. Cewek zaman dulu menerima surat itu aib. Dari siapa? Dari si Mah, terima dulu. Gak usah nyegur sumber. Anak itu anak sumbu pendek. Kalau kamu kasarin dia, bisa rame urusannya. Anak ini, cewek ini akal sehatnya bekerja. Oh iya ya, nek rame urusannya gawat. Terima dulu, meskipun aku ngerti kamu gak seneng dia, terimalah. Sopan itu namanya. Diterima. Baru surat diterima saja, belum cintanya, saya lapor ke cowok ini. Suratmu ditompo, kesurupan. Burung ditompo surat itu. Cintanya belum diterima, baru suratnya itu. Inilah yang saya sebut jatuh cinta periode paling tidak kritis. Ditompo. Wah, tetapi balasannya nanti 3 hari, jangan 1 hari 2 hari, tidak sopan. Engko nek wis 3 dino tak urusi. Statement ini juga politis, karena saya hitung selama 3 hari menunggu surat itu, anak ini pasti linglung dan mesti butuh curhat. Dan satu-satunya teman yang asik untuk diajak curhat pasti saya. Dan saya mau ditemui di rumah, di warung. Berarti aku wong kere, tapi mangan enak betina. Kenapa? Berkah ini datang ketika saya sudah tidak sibuk kepada penderitaan saya sendiri. Saya fokus menggeser prioritas saya kepada persoalan-persoalan orang lain, meskipun hanya sekup keremajaan begini. 3 hari Bapak dan Ibu, saya datang ke cewek itu. Saya tagih balasannya. Wah, teriak-teriak, "Mah, engko GR." Kowe ora kudu seneng karo bocah kuwi, tapi balesen. Ketap-ketip dia. Dibales ya? Iya. Carane piye? Skenarionya kebayang ya akhirnya ya. Carane piye? Tak gaweke. Tak gaweke. Bener? Ya bener, tak gaweke. Jikokan kertas. Cepet to, Bu. Wong sing nyurati aku sing bales aku. Rezeki kok arep diputus cepet ki goblok aku. Surat itu dia salin. Ya. Saya buat surat yang mengambang setiap kali. Kayak untuk balesan meneh ngono-ngono kuwi, belum menerima amplopnya, selawis tak tagih sih. Jadi surat ulang alik itu setiap kali 50.000. 50 rupiah. Waktu itu belum inflasi loh, Bu. 50 wis entuk BlackBerry. Harga uang masih tinggi. Tahu tidak Bapak dan Ibu, surat menyurat itu saya langsungkan selama saya bisa. Nyaris 3 tahun surat-suratan ora jelas. Hasilnya aku bisa membayar SPP sampai lulus. Saya tidak tahu budaya seperti apa yang saya ceritakan ini. Tetapi tafsirkan dengan kecerdasan Bapak dan Ibu sendiri-sendiri. Di dalamnya mungkin ada budaya sambung rasa. Seperti yang Bante fatwakan. Ada budaya menulis. Ada budaya akal sehat. Ada budaya tirakat. Satu saja sebetulnya tirakat kita itu nggak usah banyak-banyak. Budaya akal sehat itu saja. Nek tinggo top. Saya dengan cacat fisik seperti ini, kalau akal saya tidak sehat, tidak sanggup menjangkau profesi-profesi hari ini. Dan akal sehat saya itu saya pakai di rumah. Rumah tangga saya itu, Bu, guyon terus, ngantek kesel aku guyon duit.
Budaya akal sehat yang pertama yang saya pakai di rumah itu apa? Saya memproklamirkan tidak akan punya duit laki-laki. Nah, ibu tertawa karena pasti ada kasus. Secara kebudayaan ada kasus duit laki-laki itu. Karena sebagai pelaku kebudayaan, saya melihat banyak sekali bapak-bapak dulu itu punya duit laki-laki dan itu biang pertengkaran. Ada yang nyimpennya itu begitu dramatik. Neng kaos kaki ngantek licin ngono lho. Kuwi kanggo apa duit lanang kuwi? Itu saya robah. Duit lanang itu saya percayakan seluruh persoalan kabinet itu pada istri. Hasilnya luar biasa. Ya. Bahkan kami melimitasi jenis pertengkaran itu di dalam hitungan jam. Nonsen, orang berumah tangga tidak bertengkar. Tetapi saya putuskan, paling lama kita bertengkar 3 jam. Itu saja sudah kasus-kasus paling berat. Suatu saat pernah muncul kasus berat. Saya salah dan ketahuan kita. Istri marah sekali. Marahnya dengan diam total. Diam itu sampai 1 jam, saya rayu, tangguh. 2 jam, tetek. Hampir 3 jam, panik saya. 3 jam kurang 1/4, Bapak dan Ibu. Saya menguras seluruh kecerdasan saya. Akhirnya turun uang. Saya masuk kamar mandi, 3 jam kurang 1/4 itu, mandi dengan cara-cara yang brutal. Air kolah itu saya habiskan. Kadang-kadang saya muncratkan sampai atap. Wus. Istri pasti mendengar cara seperti ini. Dan saya sudah menduga, iki mesti wis guyu menang-menangan gitu. Terus banyu kolah iki sampai entek. Wah, kadang-kadang tak wantem ke tembok. Wus. Karo nyanyi sing nadane salah. Jadi cara mandi saya itu betul-betul sudah saya dekonstruksi sedemikian rupa. Ini belum akhir cerita. Keluar dari kamar mandi, istri saya pasti tidak pernah membayangkan kalau jurus inilah yang saya pakai. Apa? Nuwun sewu Bante, telanjang bulat. Iki nek bojo kurang guyu, kentir iki. Jangankan istri saya sendiri geli melihat bentuk saya itu. Kayak tuyul telese loh. Akhirnya istri itu mengambil bantal. Berbagai bantal diuruke ning raine. Guyu barbar. Guyu ki ra iso mandeg nganti aku wedi dhewe. Iki iso opnam iki. Ya. Jadi baru menegakkan satu akal sehat saja Bapak dan Ibu, itu rumah kami berwarna setiap hari. Nah, akal sehat itu saya campur dengan bermacam-macam kebudayaan yang Bante sudah sitir tadi. Ada budaya puja. Budaya puja itu bisa saya pakai untuk alasan apapun. Misalnya begini. Saya pernah ceramah itu sekian tahun yang lalu, ceramah saya golek duit itu. Itu pernah saya menerima honor 10 juta saya yang pertama. Di Jakarta. Gemeter aku, Bu. Tompo 10 juta pertama aku cah desa ning Pasadena gitu. Di ruang seminar itu ketika panitianya ngerti saya, yang dimaksud Pri GS itu saya dari Semarang itu, kaget. Ini Mas Pri dari Semarang. Iya Mbak, saya Pri GS. Iya, nanti yang akan bicara itu. Iya Mbak, saya Pri GS. Matanya mulai ragu-ragu. Jer ngelirik konco sebelah iki kita salah wong iki. Bentukku wae wis membuat dia curiga, ini tidak cocok dengan honor itu. Ya. Tetapi saya kan kulino berdamai terhadap hal semacam itu. Orang itu
Mas Pri, kita bereskan administrasinya di sini. Oh, boleh. Takon meneh. Masih dengan konsep kecurigaan dia sebagai melihat bentuk saya itu, Bu. Maaf Mas Pri pengen transfer atau cash? Oh, cash saja. Mendapat jawaban cash itu, panitia itu agak terenyah. Oh, desa tenan tiba ya. Pertanyaan itu sebetulnya menyinggung perasaan. Karena bahkan dianggap orang seperti saya ini nomor rekening saja belum layak punya. Ijek takon meneh, Mas Pri butuh ratusan ribu atau 50-an? Mbak, kalau ada puluhan ribu. Jadi honorku sak tas kresek ngono kae lho, Bu. Digolekke tenan yang banget puluhan ewu anyar-anyar itu. Ini cara saya memakai budaya puja untuk konteks hidup saya. Rampung ceramah di kamar, uang itu saya tatap bermenit-menit. Tak jejer ke 10 ini toh. Karo mikir iki sing goblok sapa to jane? Sing bayar apa sing dibayar? 10 juta itu bahkan di hari ini untuk hidup saya di Pasadena, di kampung kecil itu turai keterlaluan. 5 bulan saya sebulan menghabiskan 5 juta itu. Gak entek, Bu. Di kampung kecil kami itu. Apa meneh sing liwat ning ngarep kuwi bangsane mie ayam. Some. Kuwi tak tuku sak bakule kuat aku. Terus masih ada glali itu sih ada. Glali, pirsa ya. Gulali itu gula merah yang dilebur, sok dicetak ning nggon patung manuk-manukan ngono. Disebul. Kuwi nek sing nyebul bronkitis ya rame urusane. Kuwi regane piro? 500 perak. Kacang panjang satu unta itu 1000 perak. Lah honor ini kan keterlaluan banyaknya. Tetapi ini terjadi. Nah, saya akan membuat penghormatan kepada honor ini dengan cara menatapnya berjam-jam itu. Ini saja nggak cukup. Akhirnya uang itu saya udari, saya lepas tali-talinya di kamar hotel itu, saya terbangkan. Udan duit, Bapak Ibu, kamarku udan duit. Di lantai, di ranjang. Berserakan, tapi yo tak jikuki meneh. Lo duit tak? Nggih, budaya puja itu. Saya tata lagi, esok hari saya pulang. Keluarga itu kita pulang tanpa membawa duit pun itu sudah disyukuri. Keselamatan kita itu sudah ditunggu. Apalagi kepulangan saya paripurna. Selamat entuk, kehormatan entuk, duit entuk. Dan tradisi di rumah kami kalau saya pulang itu anak-anak harus berdiri di pagar, istri di belakangnya. Ini MOU perkawinan. Kurikulum saya meluhurkan keluarga itu. Wah, ketika saya pulang itu mesti, papa pulang. Anak-anak ambungi ceplok-ceplok. Bojo cipok. Bojo aja di standare kaya anak, engko tersinggung. Karo ning jero tak bisiki, engko luwih intensif engko. Nah, anak-anak wis sepi. Apa aku terangsang? Ya ora. Apa bojoku ya terangsang karo aku? Luwih ora. Tetapi cinta itu harus dimartabatkan. Belum masuk rumah, kegembiraan. Wah, sudah pecah di mana-mana. Belum masuk rumah, itu intro, saya perpanjang lagi. Aku kelingan gawa duit 10 bendel. Siji tak jikok set, tak buang rono. Wes. Anakku sing cilik melayu cepet kaya Tamiya ngono ya. Ngerti kalau yang dilempar itu uang. Uang, Pak. Edan langsung. Untukku ya, Pak. Untukmu nak. Karena itulah bapakmu bekerja keras.
Ambil seluruhnya. Stres tuh Bu, cah cilik dikai sak bendel ini. Anakku kurang ngerti, engko nek turu tak jikok meneh. Ngadali cah cilik iki pirawene. Tapi kegembiraan hidup itu berikan di depan. Itu baru satu bendel. Ada 10, masih ada 9. Tak jikok rene. Wus. Yo rado-ado amat. Omahku kan cilik, tadi tibane bang pluk. Anak saya yang perempuan, jikok meneh. Pak, uang lagi untukku ya Pak. Untukmu nak. Di dalam hitungan menit, saya sudah berhasil membuat 2 anak saya edan bareng. Masih ada 8 bendel duit di tas itu. Apa yang saya lakukan? Tak suntak neng ngarepe bojoku. Wes. Bojoku mematuk, diam dan matanya berkaca-kaca. Loh, kowe ana suami hebat ini kok malah nangis sih piye? Ayo, punguti uang itu, rayakan cinta kita. Ambil uang itu, langsung bawa ke mbok bakul itu, tukuno sampai sak bangkrute. Saya terbiasa melakukan budaya puja itu kepada seluruh aspek-aspek hidup saya. Aku metu bertetangga wae, raiku tak setel sih. Ojo sampai tetangga itu mendapat senyum terburuk saya. Terus saya melihat kecoa telentang saja Bante, itu konflik saya tinggi sekali. Iki coro ki nek mlumah sampai kiamat ngono kuwi terus. Terus iki mek tak kapake ya. Nek tak keplak, iki adalah makhluk Tuhan yang sedang sakratul maut. Nek arep tak wale ya mung coro. Anakku tak undang. Nak sini nak. Ada kecoa. Loh Pak, gebuk Pak. Loh, itu bukan kecoa loh tak. Ini makhluk Tuhan yang sedang tidak bisa berbalik. Oh ya ditolong nak. Ditolong tuh Pak. Nah, kamu yang menolong. Oh konflik. Anak saya yang kedua, saya undang lagi. Nak, apa yang harus kamu lakukan? Ini kecoa. Sama. Pak, ya langsung disingkirin. Oh enggak, jangan disingkirin dulu. Papa ingin memberimu pertanyaan, ini makhluk Tuhan yang kalau kita tidak bisa membantu membaliknya, dia tidak akan berbalik. Oh ya ditolong Pak. Nah, tolong cepet. Loh, lah ya Papa yang nolong. Loh kok Papa? Lah masuk aku, lah ya Papa iki yo takon, Papa iki padha bingung Lah terus nek ditolong, engko nek ditolong kok nek terbang ke rambutmu. Oh ya dipateni. Loh, ini nek dipateni iki makhluk Tuhan. Anak karo bapak edan bareng akhirnya. Sampai sekarang saya nggak ngerti jawaban itu. Cuman saya sedang melatih otak saya untuk menghargai soal-soal yang detail. Rumah saya itu saking pengenku menghargai budaya puja itu, Bante, tidak pernah dikerjakan oleh tukang. Rumah saya yang kecil itu. Ono wong nganggur liwat tak kon. Oh pasang. Lah pasang napa Pak? Wis karepmu. Dan itu saya bangun dari honor-honor seminar itu. Ora ono honor seminar ya ora bangun. Akhirnya omah kuwi salah kabeh. Tembok menceng di mana-mana. Yang paling kelewatan itu akhirnya rumah saya itu menjadi sangat kacau balau dan itu membuat anak saya minder dengan rumahnya. Tetapi itu belum akhir dari cerita. Suatu siang di depan rumah kami itu ada 2 orang berteduh. Dari tampangnya sudah kelihatan susahnya. Wong-wong susah kan ketok. Seko ambune we ketok. Ngerumpi dia terhadap persoalannya itu. Krungu aku sekon jero itu. Karena jarak gang dan rumah kami itu kecil sekali. Oke wong susah iki. Aku gak kuat, metu. Tak takoni, Mas, jenengan saged kerja napa? Dasar orang susah, jawabnya cepet. Kula napa-napa saged, Pak. Oh saged, kuwi selak ngelih to kon nglabur langit kuwi iso. Kon ngecat langit kuwi lho mangkat ya. Tapi saya kan juga tidak punya konflik
dia kompeten atau tidak. Mas kula ajeng pasang keramik. Karena saya punya lantai yang diplester tapi belum di keramik. Dan saya punya keramik nganggur. Jenengan saged masang keramik? Saged Pak. 2 orang ini langsung bergegas. Apa yang dilakukan? Satu mulai dari sini, satu mulai dari sini. Kue tekan tengah, ora ketemu keramiknya. Bareng gak ketemu ngono ki gak ngaku. Wes ora iso kerja to, mandek to dia. Mandek. Aku juga kaget loh, iki udah tukang iki jebul. Ora ketemu akhirnya stuck total. Terus sebagai manusia waras, aku nesu banget janjane. Omahku ki wis elek, tapi iki puncake. Keramik ora ketemu ngene iki piye iki? Tapi cepat sekali saya memutuskan teka-teki ini, nek pri GS nesu karo wong ngene ora level. Akhirnya cepat sekali, mandek Kang. Wes ora sambak terus ki. Cepat sekali saya ke dalam, ngambil uang, saya bayar ekstra. Loh, Bapak mboten marah? Tidak marah. Ora, aku ngerti nek kowe goblok iki jane ket mau. Nuwun sewu Bante. Omongane rada kasar. Iki salah sing ngundang soalnya. Wes mandek. Begitu terima uang, melayu berabat. Melihat wajah saya itu kayak melihat hantu. Saya bertepuk tangan kepada prestasi saya sendiri. Lulus kowe Pri, lulus. Saya lulus atas persoalan saya sendiri, tetapi diam-diam persoalan saya di rumah sedang dimulai. Iki engko piye carane jelaskan yang anak bojoku? Tiba-tiba ketika saya bingung, anak saya yang kecil metu. Dan kaget melihat lantai rumahnya. Pak, ini model apa? Saya belum punya jawaban. Ojo seru-seru, kok ibumu krungu. Dasar cah cilik, dipenging ngono kuwi malah ngundang Mbak Yune. Ngundang Mbak Yune. Mbak Ais, lantai kita aneh. Anak saya yang kedua, yang pertama SMP sudah lebih cerdas dari adiknya, tetapi lebih hemat berkata-kata, tapi lebih tajam kata-katanya. Begitu ngerti lantai bapaknya jeglong, kalimat pertamanya, "Bah, omahe dobongsan rak wis, Bah." Saya tidak punya alasan untuk berdebat dengan anak-anak saya ini. Lah melihat kami bertiga diam di ruang tamu itu, bojoku curiga. Keluar dari dapur. Langsung matanya tertuju ke lantai jeglong itu. Ya. Istri saya itu tipe yang sangat pendiam. Kuwi nek ora ditendang ramuni. Melihat lantai jeglong itu, apa yang dia lakukan? Mematung, Bu. Menjadi patung bermenit-menit. Orang ngomong. Mung delok lantai kuwi terus. Delok, narik nafas. Delok meneh, narik nafas meneh. Kaya meditasi ngono kuwi. Itu satu tarikan nafas itu, nyawaku kayak ketarik. Itu seperti orang yang menyiksa saya habis-habisan. Nek aku dipisui, lunas, piye ora mung dinafasi terus. Akhirnya istri saya melengos masuk ke dapur lagi. Saya menempuh cara terakhir dengan leadership kalau ini sudah. Mama, adik-adik kumpul, kita konsolidasi. Mama, adik-adik, papa jelasin, lantai ini bukan salah Pak Tukang. Ini kemauan bapakmu. Gibran, anakku, kamu anak siapa? Anak saya yang laki-laki yang nomor 2 itu. Anak Pri GS, Pak. Pri GS itu siapa? Orang terkenal, cocok. Ngopo? Bapakmu terkenal. Papa,
Seniman. Nek seniman ki ngapa? Papa rada edan. Jawaban itu mengembalikan kecerdasan saya. Nah, kuwi cocok le. Karena bapakmu rada edan kuwi, bapakmu dadi terkenal. Intinya bapakmu itu berbeda dari orang lain itu. Karenanya rumah orang terkenal juga harus beda. Saya tidak tahu ini budaya seperti apa yang saya ceritakan ini, tetapi saya menghidupkan kultur kebudayaan seperti itu dan hasilnya rumah tangga saya guyon terus. Ngantek anak bojoku ndelok aku ngantek wegah karena mesti guyu. Saya bangun tidur mengharamkan untuk bersedih. Bangun tidur itu berat sekali loh. Dan itu nggak ada persoalan apa-apa. Makanya saya mengajari anak-anak saya, bangun tidur 2 menit, wes kowe kudu seneng. Caramu langsung joget. Tak mulai mas aku nek tangi turukin joget. Ya wagu. Ya kaya wong edan kae. Nek sampean gelem bangun tidur langsung salto. Jamin kesleo tenan. Tetapi intinya kegairahan tubuh itu bisa dipacu dengan cepat. Sekarang ini kami mendapat resep yang ajaib itu. Ketika fisik cerah, itu tiba-tiba psikis juga mencerah. Tetapi bisa juga kebalikannya. Aku saiki isuk kuwi tak guyok-guyokke cangkemku. Kadang-kadang guyu tanpa alasan. Ya maune geblek ngono kae iki piye to? Ngoco ngono iki aku nek guyu pas ora ndek alasan ngene iki piye? Dan memang saya elek. Dan begitu ngerti raiku saya elek, aku geli dhewe ndelok raiku kuwi. 5 menit saya bangun tidur, seluruh keluarga wis dadi edan kabeh. Dan kami gila itu dengan cepat setiap pagi itu. Dan ketika kami keluar rumah, kami sudah fresh sekali. Kira-kira kebudayaan itu yang saya share, dan apakah kebudayaan ini masih hidup di rumah-rumah kita? TV, TV tak jami di rumah itu. Untuk sama sekali total ora, tapi TV tak jami. Karena habis nonton sinetron gue tiba-tiba, saya ini belajar sinematografi. Aku ngerti acting sing salah, lighting sing salah, properti sing salah. Sementara nek aku ngerti kesalahan gue aku muring-muring, bojoku gue nek nonton sinetron, iluwe malah deleweran. Sementara aku miso-miso, bojoku kok malah nangis ki piye to? Dadi angger nonton sinetron kuwi aku karo bojoku padu. Loh, Wak, kamu kok bisa menangis melihat sinetron ini? Malah aku sing diseneni, Mas Pri sih laki-laki tidak peka. Coba kalau Mas Tri mengikuti cerita ini, wah ini Ibu Tiri ini jahatnya minta ampun. Makanya toh nonton. Padahal gue nek ditonton, gue sampai kiamat rampung sinetron gue. Ya. Kami batasi dan sekarang ini mulai ketemu. Mulai ketemu, istri saya mulai geli. Karena delok sinetron film-film Indonesia yang guyok gitu Mas. Delok horor we, lucu. Karena setan ini medake ketok ngono ya. Istri tak duduhke alon-alon iki lho, Mbok, salah ning kene ngene. Nah, iki mulai nyambung, itu saja butuh tirakat bertahun-tahun. Hanya untuk menjelaskan lighting yang keliru itu. Semoga bermanfaat. Minta maaf kalau ada salah kata-kata. Matur suwun. Boleh di... Ya, luar biasa sekali. Pasti perutnya pada sebel ini ya, dikocok terus, ketawa terus sama Bapak Pri GS. Sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Pri GS. Ya, dari kesimpulan awal Bante Dhamma Subuh mengajar kita untuk selalu berlaku puja atau menghormat. Dan Bapak Pri GS mengelola konflik dengan senyum dan ketawa cara gila gitu ya. Nanti kalau kurang puas, dikocok-kocok ketawanya, perutnya, bisa kunjungi www.prigs.com. Betul ya Pak Pri ya? Iya. Ya, Bapak Ibu, kita masih hanya ya karena Bante Dhamma menikmati makan siang habis ini ya.
langsung saja 3 penanya dulu, kita beri kesempatan, singkat, padat, jelas, nggak usah muter-muter ya, karena waktunya terbatas.